semuanya, kalian sedang berada di podcast Monkey Talks. Episode ini adalah sambungan dari episode sebelumnya dengan topik garda depan pandemi. Selamat mendengarkan. Ini salah satu bentuk kekacauan ya, kalau bisa kita simpulkan seperti itu. Nah, di satu sisi kekacauan ini sebetulnya seringkali terjadi di dalam kondisi darurat ya. Zaman dulu misalnya waktu gempa bumi di Jogja, bantuan itu kayaknya banyak di satu titik, sementara yang lain kekurangan. Ya, pola-polanya mirip ya kekacauan itu. Tapi khususnya dalam masa pandemi virus corona ini, ternyata kacaunya nggak cuma masalah bantuan, tapi soal informasi juga. Informasi ini dalam arti kita yang umum dulu deh, yang awam. Buat masyarakat tuh harusnya kita gimana sih? Apakah kita harus mendekam di rumah terus, atau boleh keluar tetapi pakai masker dan cuci tangan, atau bagaimana? Jadi ini yang kurasakan ya, di kantor misalnya, kantor menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu ya, strict. Harus ada form penyataan kesehatan, lalu cek suhu ya pakai termogan, harus menggunakan masker, riwayat sakit dalam 14 hari ke belakang itu harus dinyatakan, ada scoring lah. Kalau itu tidak memenuhi nggak boleh masuk kantor misalnya gitu. Di sisi lain, di sekitaran rumah orang lalu lalang gitu ya, misalnya ke warung, ke tempat-tempat umum, itu ada yang pakai masker, ada yang maskernya taruh di dagu, atau bahkan tidak sama sekali, misalnya di bengkel gitu ya udah. Nah, sebetulnya aku penasaran yang pertama, dalam kondisi kekacauan informasi ini apa yang terjadi di kalian? Karena kan kalian garda terdepan. Kalau boleh ralat ya. Iya. Kalian sebagai garda terdepan, tak kasih tanda petik di situ. Sebenarnya menurut saya pribadi ya, yang namanya garda terdepan itu ya yang paling depan sendiri, dia yang berkewajiban untuk mencegah hal itu. Nah, yaitu yang jadi garda terdepan itu menurut saya adalah justru masyarakat ya. Mereka setuju ya, oke. Yeay. Lanjut. Nanti tak ceritain. Aku setuju. Ya, dan gitu dulu. Jadi kalau misalnya masyarakat itu kan sebagai ujung tombak, mereka berkewajiban untuk memproteksi ya, jangan sampai hal itu menyebar. Gimana? Dengan cara gimana mereka mematuhi protokol kesehatan mereka, gimana biar mengurangi risiko penularan kayak gitu. Nah, kalau misal sudah kena, barulah kita yang maju. Nah, masa kita garda depan berarti kan kita maju terus nih. Ya masa kayak kan kena ABC kan maju ya kan terlalu lucu. Ya, berarti agak ada semacam salah kaprah ya. Mungkin si Ayu mau menimpali. Oke. Tadi kenapa aku setuju bahwa sebenarnya garda terdepan itu masyarakat. Ini kasusnya baru anget banget. Jadi itu ada pertemuan lintas sektor. Kebetulan yang datang adalah temanku yang promkes, sama ada ibu kalau dari pimpinan waktu itu diwakili oleh Ibu Kasih PU karena kepala lagi ada tugas lain. Nah, di pertemuan itu ada satu tokoh masyarakat yang kayak intinya dia kayak nyerang puskesmas gitu loh. Jadi di masa kayak gini kok masih ada orang yang datang ke puskesmas ditolak, terus bla 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 bla, terus intinya dia kayak mempertanyakan kinerjanya puskesmas itu apa aja gitu loh. Terus gimana? Menarik tuh ini. Bagian ini langsung kayak tersinggung gitu loh. Dia nggak terima karena tahu sendiri teman-teman di puskesmas itu udah kalah takutnya kayak gimana, udah jungkir baliknya kayak gimana. Terus akhirnya intinya beliau menyampaikan bahwa sekarang dalam skala nasional aja yang dijadikan juru bicara itu bukan orang kesehatan ya. Juru bicara tim gugus tugas di skala nasional kan kepala BNPB toh. Kalau memang ini masalah kesehatan, kalau memang ini ranahnya orang kesehatan, harusnya kan entah dokter, entah dari Kementerian Kesehatan ya kan. Tapi kenapa orang
orang BNPB yang dijadikan ketua ini Satgas. Berarti kan sebenarnya ini skala bencana, dan ini harusnya yang aku tidak bisa menemukan istilah bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Jawanya cancot taliwondo itu apa? Istilahkan itu nggak? Tenan bahasanya. Tenan bahasa aku. Aku ya orang ngerti bahasa Indonesianya apa ki. Harusnya Karena yang aku ngadep laptop. Oke. Nah, ya tadi intinya yang disampaikan dan kita di bawah sebenarnya garda terdepan itu adalah masyarakat gitu. Karena yang kena lo, yang harusnya mencegah ya lo gitu. Kita yang di kesehatan itu kan hanya nanti kalau sudah masuk ke kuratif gitu. Kalian masih butuh jawaban cancot taliwondo nggak? Iya apa. Ini apa ini? Itu bersegera untuk menjalankan tugas. Iya lah. Pas orawi. Kita pas ya. Bu, iya yuk. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Jadi pada intinya adalah harusnya yang gercep itu ya dari masyarakatnya sendiri, bukan kok semuanya dari kesehatan yang handle gitu. Tapi dari ini asik loh. Kalau Dre, iki terserah nanti kamu mau potong atau enggak. Tapi kan kalau dari sudut pandang tuh penyakit masyarakat kita itu kan ignorance kan, ketidakpedulian. Mereka berpikir bahwa ini nanti juga ada yang ini, nanti juga ada yang ini. Misalnya kayak buang sampah itu antar juga ada yang beresin. Nah itu loh. Masalahnya Harusnya dirubah dari mindset masyarakat. Aku waktu lalu sempat punya pemikiran gini, kayaknya orang kita ya, masyarakat kita itu akan tetap gini-gini aja sampai akhirnya mungkin orang terdekatnya mati gitu. Jadi triggernya tuh kalau ada yang mati, kalau cuma sakit mereka belum ke trigger gitu, belum akan bergerak apapun. Loh, jangan salah. Enggak selalu. Ada dua tipe. Yang satu adalah dia sadar. Yang kedua nyalahke. Ya, betul. Betul. Tapi kan sekarang dia kena dampak itu. Iki piye iki tenaga medis pemerintah piye? Betul. Jadi sorry menurut ya. Aku sih gampangannya kayak kita punya motornya itu kan ada kayak oli, bensin dan segala macamnya dalamnya ya kita nggak ngerti itu. Pemilik motor seharusnya kan kita ngecek berapa banyak bensinnya yang tersisa, berapa banyak olinya, udah ganti berapa lama, kan harusnya pemilik si motor ya. Tapi ketika motor kehabisan bensin atau kehabisan oli, ya masa nyalain bengkel atau pom bensinnya kan? Iya, betul. Faktanya banyak sih, dan ternyata memang gaungnya sama, betul. Analogi yang disampaikan Angga itu betul-betul terjadi gitu ya di masyarakat. Termasuk sebetulnya kalau kita bicara mengenai kekacauan informasi itu, aku belum bisa bilang puncak ya, tetapi frekuensinya semakin menguat ketika wacana atau isu mengenai konspirasi elit global. Kalau di masyarakat sih aku kurang ini ya, cuma lebih ke ignoran aja sih. Kalau udah mikir kayak teori konspirasi atau apa-apa, kalau yang di masyarakat di lingkungan tempat kerja aku belum menemukan itu. Paling ya lebih ke ignoran aja. Cuman kalau yang di medsos, nah itu banyak kan yang beredar yang pada bilang ini teori konspirasi bla bla bla. Kalau aku pribadi, mau kamu percaya atau enggak dengan teori konspirasi, itu karepmu gitu loh. Itu kan hak ada ya untuk percaya atau tidak, atau bahkan misalnya aku sendiri juga pernah loh berpikiran wah kayak ini kan perangnya Amerika versus Cina ini lewat mainnya senjata biologi ya. Aku sempat mikirnya kayak gitu. Cuman mau ini bener teori konspirasi atau enggak, itu nyata gitu loh. Di sekitar kita tuh udah banyak korban. Kan nggak lucu kalau misalnya pemikiranmu tentang teori konspirasi itu betul, tapi kamu jadi korban dari teori konspirasi itu gitu. Atau malah yang terburuk adalah ketika kita menggaungkan
keyakinan kita ya, oke, konspirasi elit global lawan dengan tidak pakai masker dan tidak mau di rapid misalnya. Ya mungkin bagi mereka yang meneriakkan protes itu mereka tanpa gejala, tapi ketika orang lain mengikuti jejak mereka mati. Nah ya itu. Nah itu konyol sih ya. Atau tahu-tahu ketika kamu nggak pakai masker kayak gitu, terus sampai naik dewe ngene-ngene ndelalai apa suatu ketika kamu ketularan kena, kan konyol banget menurutku. Itu jadi jadi terserah sih kamu mau mikir ini teori konspirasi atau apa ya monggo, cuman virusnya tuh nyata gitu loh, jangan sampai kamu jadi korban dari teori yang kamu pikirkan itu gitu loh. Nah, aku itu ada memang yang ngomong tuh, terutama pasien ya. Pasien sendiri bahkan bilang kayak gitu. Kayak misal ada satu orang pasien tuh dia ceritain dengan enaknya. Sekarang itu kalau mau masuk universitas harus rapid ya. Itu masa harus gini ngeluarin duit lebih bla ya nek ya kita nggak ngerti yang masuk di universitas itu punya atau enggak, bahkan rapid pun sebenarnya memang nggak menjamin ya, menjamin kan swab ya kan screening paling nggak ada awal ya, waspadaan awal. Misalnya ada ini positif, berarti harus dilanjut ya. Nah, semisal dia nggak mau tes rapid nih, nah terus kalau misal ada yang lolos begitu banyak, ternyata positif, oke, siapa lagi yang mau disalahin? Kena atau kampus bisa, gara-gara hanya masuk kampus nggak tes rapid atau nggak cek yang lainnya. Rada curcol dikit ya, teman saya sendiri kena anak yang dulu pernah cosplay itu gimana sih? Tahu cosplay? Anak cosplay dulu, jadi di chat terakhirnya dia, di teman saya itu dia bilang dengan fotonya dia pakai ventilator, dia bilang corona bukan bercandaan. Mungkin kayak yang tadi Mas Andri bilang, masa harus orang terdekat yang kena kan, atau dia sendiri yang kena, masa nunggu si kena masih ngomongin konspirasi ya, tapi ya terserah sih. Ya, hak berpendapat dengan respon terhadap kondisi darurat itu hal yang berbeda ya. Ketika hak berpendapat itu dipaksakan digaungkan pada saat darurat, apakah akan menyelamatkan orang banyak? Pertanyaannya gitu kan, pertanyaan fundamentalnya kan itu. Nah ini bentar lagi kan vaksinnya jadi, kan dia rame meneh. Sangat mungkin terjadi, sangat mungkin banget kejadian nanti. Tapi ya aku rasa gini sih, ketimbang energi kita capek terbuang untuk meladeni argumentasi yang nggak ada ujungnya, kan lebih baik kita memfokuskan diri untuk melindungi diri sendiri dan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, kira-kira kan ngono ya. Yes. Nah aku malah mikir jangan-jangan nanti ada yang menolak vaksin gara-gara vaksinnya dari Cina. Oh ya jelas. Ya mungkin saja. Kalau itu mungkin bisa terjadi juga. Bisa aja. Mungkin ada orang yang lihat vaksinnya bening ki kok dikira kok banyu ledeng, ya bisa juga gitu. Segala sesuatu tuh mungkin gitu. Bisa. Segala sesuatu tuh mungkin. Nah, daripada kita menghabiskan energi ya mau sini mendebatkan hal tersebut. Nah, mungkin ada nggak sih kalian punya saran buat kita nih masyarakat umum ya, dari tenaga kesehatan tuh untuk bisa melewati masa pandemi itu apa yang bisa kalian sampaikan gitu? Ya kalau dari aku sih gini, kalau di masa sekarang kan kita udah susah ya ngelarang orang untuk keluar atau sampai memohon-mohon untuk please stay at home bla bla bla, kayaknya udah mulai susah banget karena mbuh sing kowe wis kudu metu karena alasan ekonomi, atau ya mungkin yang sudah benar-benar jenuh, stres banget ada di rumah,
dan benar-benar butuh atau pengen keluar, yang penting kalaupun misalnya kamu keluar dari rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi kalau menurutku mematuhi protokol kesehatan itu lebih pada egois sih. Egoisnya gini, karena yang penting kan kamu jaga dirimu sendiri. Nah, dengan kamu menjaga dirimu sendiri itu sebenarnya kamu juga sudah menjaga orang lain, kayak kamu pakai masker, kamu memproteksi dirimu sendiri, kan setidaknya kamu bisa memproteksi keluargamu, orang-orang terdekat, kayak gitu. Terus sebenarnya protokol kesehatan itu sendiri juga bukan barang baru sih kalau menurutku ya, karena kayak cuci tangan pakai sabun itu sebenarnya sudah materi promosi kesehatan dari sekian tahun yang lalu. PHBS ya, perilaku hidup sehat ya. Iya. PHBS bener. Teman-temanku promkes tuh bahkan sampai ada yang nyinyir loh. Saiki PHBS ku kepake loh. Terakhirnya pada rajin cuci tangan pakai sabun. Terus pakai masker itu sendiri juga sebenarnya kan materi dari campaign etika batuk sudah sekian tahun yang lalu kan. Ketika kalau dulu sih mungkin bedanya yang pakai masker cuma orang-orang yang sakit. Tapi kalau sekarang kan orang-orang yang sehat pun diminta semua pakai masker. Terus jaga jarak itu pun sebenarnya juga demi keamanan kita sendiri. Saiki nek kowe nang kerumunan, resiko kecopetan ora luwih gede, ya kan? Nah, kan. Jadi kalau mikirnya ke sana, mikirnya egois, itu sebenarnya kamu sudah mengamankan dirimu dan orang-orang di sekitar. Jadi misalnya kamu mau bepergian, mau keluar rumah, silahkan. Yang penting be responsible gitu. Terus kalau untuk tambahan ya mungkin jaga kesehatan bisa dengan, kalau ini saya mau menyisipkan pesan dasar gizi seimbang ya. Jadi makanan yang bergizi, terus multivitamin bisa untuk menjaga. Aku sendiri selama pandemi ini rutin minum multivitamin kan. Alhamdulillah sekarang sangat jarang sakit. Padahal cuacanya kan lagi pancaroba kayak gini kan rawan banget sakit ya. Aku so far yo kok alhamdulillah belum tahu, ya paling cuman kecapean biasa, tapi untuk sampai benar-benar ambruk itu jarang. Jadi mungkin bisa dicoba kayak makan, ya wis rasa diet lah, mangan opo sing iso dipangan dimakan. Terus kalau bisa ada suplemen ya silakan, multivitamin. Terus ya yang terpenting lagi jangan panik sih, karena ketika kamu panik itu akan menurunkan imunitas tubuh, malah gampang loro kayak gitu. Sedikit menambahkan dari Ayu ya, bahwa yang dihadapi kita itu kan nggak cuma corona, kita juga berhadapan dengan penyakit lain yang existing. Ada demam berdarah, tifus, ada radang tenggorokan tadi ya, misalnya itu yang sering terjadi kan, pneumonia, itu banyak. Belum lagi yang TBC, belum lagi yang bronkitis atau penyakit menular lainnya lah. Nah, aku merasa banyak orang yang menganggap wah nggak jaminan multivitamin aman dari corona. Ya memang tidak, tapi minimal mengurangi frekuensimu sakit toh. Benar. Dan bahkan kayak kita pakai masker, cuci tangan itu pun juga melindungi kita dari penyakit-penyakit lain loh. Cuci tangan kan misalnya karep mangan mosok ora cuci tangan. Nah, nek diare piye? Ayo. Ya kan? Ditanya keluar rumah kamu nggak pakai masker, kok nek kena asap kendaraan terus bengek piye, ayo ya kan? Nah kejadian itu tetap sing salah ki nek ora tenaga medis ya pemerintah. Mungkin Jalan banget ya. pemerintah itu mengizinkan adanya knalpot sih, jadi saya itu kena asap terus. Mbok nggak usah ada knalpot di Indonesia, dia dilarang knalpot itu. Nah itu lewat di bos. Abang motor ganti jaran, bro. Anu ngomongnya piye? Nek dan Gibe ada pesan-pesan atau yang mau disampaikan? Apa ya? Sebenarnya udah banyak banget sih kayak anjuran, saran dan segala macamnya itu udah banyak banget, cuci tangan dan segala macamnya. Cuman kayak ini orang-orang pada merhatiin atau ngerti nggak sih? Mungkin kayak mereka tuh ngeliatnya malah lebih kayak ritual kali ya. Oh mau corona, cuci tangan ini. Padahal itu tuh esensial gitu. Dan justru malah ya biar esensinya. Kenapa sih cuci tangan? Oh biar tangannya tuh bersih. Oh biar kan tangan kan bagian tubuh yang paling sering menyentuh dengan muka itu kan banyak
banyak area-area yang bisa masuk ke situ, bisa masuk ke situ. Anggap aja sebelum corona, diare kayak Mbak Ali ceritain. Misal kita nggak cuci tangan, bisa diare. Ya kan esensinya di situ, gimana cara kita menjaga kebersihan kayak gitu. Itu ya udah banyak banget. Cuman gimana cara kita menekankan esensi ini ke masyarakat sih. Jadi nek menurut aku ya yang penting adalah bersiap untuk yang terburuk gitu. Bersiap untuk yang terburuk. Nice. Ya. Jadi misal keluar kita nggak ngerti orang-orang itu sehat atau enggak, kena corona atau enggak, ada yang diare atau enggak, misal kita makan bareng atau apa kayak gitu. Nah, kita harus selalu jaga kondisi diri sendiri paling enggak sebelum kita bisa menjaga orang lain ya. Kalau misal kita menjaga diri sendiri nggak bisa, bagaimana kita bisa menjaga orang lain? Misal kita silakan harus nggak corona kok. Nah, terus gimana caranya kamu bisa menjaga orang lain, kebersihan orang lain kalau gitu? Betul. Dari diri sendiri, bermula dari diri sendiri, kebersihan dan segala macamnya. Biasanya orang udah pada ngerti hal itu sih, aku nggak akan ngulangin hal itu. Ya, jadi ya paling tidak kita bersepakat bahwa ketimbang kita nyinyir, mending kita berusaha memperbaiki kondisi ya semampu kita gitu ya. Makanya juga jadi daripada ngomong ngapain nggak ada gunanya gitu, ngapain lah. Oh ya sama ini mungkin buat PR, ngerti Schrodinger's cat? Schrödinger apa? Schrodinger's cat, kucing Schrödinger. Oh, Schrodinger's cat ya. Oke, boleh dijelasin? Itu buat PR biar pada Kon golei. Pokoknya kalian kalau pengen tahu silakan dicari Schrodinger's cat. Nah, itu PR-nya. Lagi bisanya ke episode di kon menai PR lagi ya kayak luar biasa ternyata tamu kita ini memang kurang ajar ya. Menyuruh orang-orang kon golei dhewe. Masuk dari telinga kiri keluar ke kanan. Nah, sekarang coba cari tahu sendiri kayak gimana. Jadi biar membaca juga nggak cuma ngedengerin. Ya, baiklah. Jadi kalian disuruh nyari Schrodinger's cat ya. Mungkin tambahin, jadi aku mau ngulang tadi lagi kalimatnya dari Danki tadi ya, bahwa mungkin harus dirubah juga mindsetnya bahwa garda terdepan itu adalah masyarakat, bukan kita orang kesehatan, bukan, tapi masyarakat gitu. Terus nek wong-wong do berpikirnya ke situ bahwa garda terdepan adalah kalian sendiri, ya kowe bakalan melakukan apapun untuk menjaga dirimu sendiri. Siap, perintah bos. Ojo nunggu loro, ojo nunggu ketemu karo doktere, wis ngono. Intermezzo dikit, Dre. Boleh. Rumah sakit di Sleman udah mulai penuh loh, rumah sakit rujukan di Sleman. Wah, ini penting ya. Rumah sakit di Sleman sudah mulai penuh. Jadi kalau kemarin bahkan Kepala Dinkes Sleman itu sampai mengeluarkan himbauan bahwa kalau misalnya kamu ternyata positif tapi tanpa gejala, silakan isolasi terus. Beberapa puskesmas di Bantul sudah tutup karena tenaganya juga terpapar. Jangan khawatir. Kayak tadi yang diomongin sama Danki tadi. Jadi jangan khawatir, kan ada ning safety nampi. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify, Apple Podcast, dan juga di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya.